Oke, di video ini saya akan menunjukkan atau sedikit menggambarkan tentang apa itu kurva S. Ya, kita mulai. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu sebetulnya kurva S atau bahasa kerennya S-curve. Nah, jadi kurva S itu adalah suatu gambaran atau suatu diagram atau suatu kurva yang disusun untuk menunjukkan hubungan antara nilai kumulatif biaya atau man hours yang atau nilai-nilai lain terhadap waktu. Jadi kalau kalian bisa menggambarkan atau memvisualisasikan suatu salib sumbu di mana sumbu X-nya itu waktu dan sumbu Y-nya itu bisa biaya, bisa jam kerja atau nilai-nilai lain ya. Nah, kenapa sih dibilang kurva S atau berbentuk seperti huruf S? Karena di awal dan di akhir itu berbentuk datar dan di tengah-tengahnya itu curam. Jadi seperti huruf S. Ya, ini terjadi terutama di hampir semua proyek itu seperti ini, ya, tipikal pada umumnya itu seperti itu. Seperti huruf S. Nah, jadi kira-kira kurva S itu kemajuan pada awal-awalnya itu bergerak lambat, kemudian diikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih lama, dan pada akhirnya kegiatan tersebut menurun kembali dan berhenti pada suatu titik akhir. Ya, itu kira-kira seperti itu definisi secara singkatnya kurva S. Nah, ini gambarnya kira-kira seperti ini, ya, seperti huruf S. Jadi di awal dan di akhirnya itu memang flat ya, datar. Nah, di tengah-tengahnya itu curam ya, itu menggambarkan pekerjaannya bergerak cepat dalam kurun waktu yang lama. Oke, kita lihat sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya itu ya bisa macam-macam ya, bisa cost atau biaya, bisa man hours atau jam kerja atau nilai-nilai lain yang kira-kira bisa dikuantifikasi ya. Nah, kita lihat kegunaan dari kurva S. Buat apa sih kurva S itu di proyek ya, di manajemen proyek? Itu tentu saja untuk mengukur kemajuan ya, udah sampai mana gitu kita bisa tahu. Nah, lalu evaluate performance ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu grafik itu ada dua kurva, yang satu menggambarkan rencana atau plan, yang satu lagi menggambarkan aktual atau yang benar-benar realnya kerjaan, ya tentu saja nanti akan bisa dievaluasi kalau ternyata si kurva S rencana dan kurva S aktualnya itu terjadi deviasi ya. Jadi kok bisa ini, kenapa gitu ya. Nah, nanti bisa dievaluasi. Lalu untuk bikin forecast, untuk bikin prediksi cash flow-nya kira-kira seperti apa kira-kira prediksinya cash flow-nya tersebut. Oke. Nah, ini. Jadi itu berguna untuk pengawasan ya, monitoring dari suatu kesuksesan suatu project ya. Jadi kita bisa membandingkan antara planning dengan real time kumulatif data ya, seperti biaya. Kita bandingkan antara yang planning dengan yang aktual ya. Nah, nanti kita bisa lihat deviasinya. Terjadi suatu penyimpangan gitu ya. Penyimpangan. Nah, gimana caranya mengevaluasi itu? Ya tentu saja akan kita bahas di video yang berikutnya ya. Oke. Nah, apa aja sih kurva S? Kurva S itu bisa biaya versus waktu, man hours versus waktu, actual, baseline, target, ya. Jadi macam-macam itu. Sumbu Y-nya biasanya yang macam-macam. Kalau sumbu
X-nya biasanya itu waktu. Nah, gimana sih bikinnya? Ya, kita tentu saja kita bikin Y-aksisnya itu kumulatif dari pekerjaannya itu ya, dalam bobot tentu saja ya. Kita nanti lihat karena akan dibagi-bagi. Lalu sumbu X-nya itu waktu. Kalau itu udah jelas, dengan mudah sekali kita bisa menggambarkan sumbu X-nya itu ya. Bisa hari, bisa bulan, minggu ya. Nah, gimana caranya bikin bobotnya itu? Bobotnya itu bisa harga per unit dibagi harga total kali 100. Oke. Nah, gimana sih cara bikinnya? Oke, nanti kita lihat di video berikutnya. See you next time. Thank you.